mungkin bagi orang-orang terdahulu gitu kan, yang ini sakit hati terhadap Belanda itu masih tersisa gitu kan. Hmm. Tapi beda cerita dengan milenial atau Gen Z sekarang yang mungkin nggak terlalu mengalami gitu kan Ya. perbudakan-perbudakan itu. Nah, Hmm. menanggapi permohonan maaf Belanda itu apa sih yang harus kita lakukan eh, apa ya dari milenial dan Gen Z itu apa sebenarnya yang harus lakukan menyikapi permohonan maaf itu gitu. Ya, berarti itu eh, mereka harus paham sejarah dulu. Tanpa memahami sejarah, mereka nggak bisa memahami dengan baik ya. Ceritanya seperti apa, perbudakan seperti apa yang pernah dipraktekkan di Indonesia, kekerasan seperti apa aja yang pernah dilakukan Belanda di Indonesia, semua itu peristiwa sejarah, semua itu sudah tercatat dalam sejarah. Sehingga perlu kita milenial itu harus sadar sejarah dengan membaca banyak sekali referensi sejarah yang ada yang bisa memberikan pemahaman mereka bagi memahami peristiwa ini atau fenomena politik ini permintaan maaf. Hmm. Karena ini masih akan tetap berkaitan erat dengan generasi sekarang karena misalnya praktek kekerasan, praktek perbudakan itu masih terjadi sampai sekarang dalam bentuk yang lain, dalam dalam bentuk yang berbeda. Tapi intinya unsur kekerasan, unsur perbudakan itu tuh eh, masih berulang, seperti sejarah berulang, cuman bermanifestasi dalam bentuk yang berbeda menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, dari situ milenial akan sadar mengenai itu. Bagaimana jaringan perbudakan dibentuk, sentimen apa saja yang membentuk perbudakan, kekerasan itu sendiri. Terus bagaimana kemudian kita bisa melihat sekitar lingkungan kita yang sekarang ini. Apakah fenomena-fenomena serupa atau unsur-unsur yang sama itu ditemukan dalam praktek kekerasan sekarang ini, perbudakan sekarang ini. Dengan itu bisa membangun kesadaran yang baru mengenai bentuk kekerasan dan perbudakan yang terjadi sekarang ini. Intinya bahwa pernyataan dari pemerintahan Belanda itu harusnya men-trigger generasi muda-muda sekarang untuk mempelajari sejarah lebih dalam. Ya, Ya, betul. karena karena memang memang sekarang juga ada perbudakan tapi formatnya beda aja gitu kan. Jadi Ya, harus tahu dasar-dasarnya seperti itu ya Mas ya. ya. Saya Kita kira balik. kesadaran sejarah anak sekarang sudah lumayan tinggi. Masalahnya adalah bahwa sekarang ini banyak informasi tentang sejarah yang seperti Anda sebutkan tadi harus diverifikasi. Sehingga eh, generasi milenial itu harus menjadi bagian dari ikut menyaring itu informasi itu. Jangan hanya sekedar mengkonsumsi dan mempercaya, tapi mereka juga harus ikut aktif di dalam bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak benar. Ya, untuk bisa mengetahuinya ya dengan cara membaca eh, bacaan-bacaan yang tepat. Oke, kita kita balik lagi nih ke pengembalian benda-benda bersejarah nih. Ya. Eh, Bagi sejarawan mungkin ini adalah momen yang sangat penting gitu ya. Hmm. Tapi bagi orang awam sebenarnya pentingnya apa ini pengembalian benda sejarah ini gitu kan? Maksudnya apakah bisa digunakan sebagai refleksi atau pembelajaran atau mungkin seperti apa Mas bisa dijabarkan? Iya, itu salah satu concern kita. Apa bedanya setelah itu dikembalikan atau tidak Nah, iya. dikembalikan? Atau kalau dikembalikan sih aja disimpan di museum saja. Yang datang ke museum itu apa sih? Oh, siapa sih yang tertarik ke museum dan sekarang? Terus Ya, akan membawa perbedaan apa di situ? ya. Ini ada dua perspektif yang berbeda ya, ya tentang pengembalian itu. Bagi orang Belanda sendiri, pengembalian itu sangat penting. Kenapa? Itu kayak bersih cuci-cuci tangan gitu. Hmm. Bersih diri dari Mengembalikan citra kesalahan-kesalahan. gitu ya. Iya, karena kan di sana itu kan orang dengan logika sederhana saja. Kalau mereka masuk museum, museum-museum di Belanda itu semua ikoniknya itu berasal dari Indonesia. Patung-patung, pokoknya benda-benda yang ikonik itu justru yang jadikan kekayaan dari museum atau daya tarik museum itu benda-benda yang dari Indonesia, yang karena yang memang unik nilai sejarahnya sangat kuat, sangat tinggi. Sehingga orang akan tuh, ini kan patung dari Singosari, Singosari itu kan Jawa. Bagaimana kok patung Singosari Jawa kok bisa sampai di sini kan gitu? Pertanyaan. Hmm. Wah, itu. Oh, dulu
karena Indonesia dulu jajahan Belanda, jajahan, oh penjajah loh, kan gitu, logika sederhananya kan gitu. Iya. Jadi otomatis mempertontonkan benda-benda Indonesia di museum mereka itu seperti mempertontonkan keburukan masa lalu dia dulu ketika menjajah sebagai negara penjajah di Indonesia. Ya, mengembalikan benda-benda itu ke Indonesia itu akan mengurangi image itu, paling tidak di ruang publik secara kasat mata itu akan mengurangi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Hanya dari sejarah kemudian kita akan tahu apa yang terjadi di masa lalunya bangsa Belanda itu. Alasan lain juga karena Belanda itu 20 tahun terakhir setelah bergabung dengan Uni Eropa itu kan banyak mengalami persoalan ekonomi dan krisis ekonomi. Ditambah dengan persoalan-persoalan tentang migrasi, banyaknya kaum migran di daerah-daerah konflik seperti di Afrika, Timur Tengah, dan sekarang terakhir di Ukraina ini. Itu banyak orang bermigrasi ke Belanda. Dan itu membuat semakin sulit persoalan ekonomi di Belanda. Sehingga 10 tahun terakhir ini Belanda melakukan kebijakan efisiensi. Oke. Efisiensi itu dengan cara menggabungkan banyak lembaga-lembaga jadi satu. Yang agar pengurusannya lebih gampang, sumber daya manusianya lebih gampang. Apalagi mengurus artefak-artefak kuno yang ribuan tahun usianya itu diperlukan biaya yang nggak mudah dan security yang kuat dan juga sumber daya manusia yang mumpuni dan mahal untuk konservasinya dan sebagainya. Sehingga ini menambah beban negara dalam mengurus ini. Jadi kalau ini dikembalikan, otomatis akan mengurangi biaya yang diperlukan untuk bisa uangnya, dananya bisa dipakai untuk mengatasi persoalan-persoalan krisis ekonomi itu sendiri. Gitu. Jadi itu alasan Belanda seperti itu. Kalau di Indonesia Hmm. cenderung memang itu kita menganggap itu lebih merupakan persoalannya orang Belanda, soal benda-benda itu di sana Ya. itu, daripada persoalannya orang Indonesia gitu. Karena Iya. kadang-kadang orang Indonesia udah nggak ngerti atau bahkan lupa kalau kita punya benda-benda yang dijarah ke sana gitu. Iya. Hanya orang-orang tertentu yang menyadari ini. Dan oleh karena itu, kalau benda-benda itu tadi dikembalikan ke Indonesia tanpa disertai dengan apa yang disebut knowledge production gitu, atau memproduksi pengetahuan baru, ya nggak ada gunanya. Nanti sama aja nanti hanya diletakkan di gudang-gudang museum itu yang tidak punya manfaat apapun, sama sekali tidak akan punya kalau hanya disimpan. Oleh karena itu, provenance riset tadi itu menjadi penting, dan riset-riset terhadap artefak itu menjadi penting, agar kita mengetahui apa sih nilai historis dari benda-benda. Mengapa kita memerlukan pengetahuan itu? Inspirasi apa yang bisa kita bangun dari pengetahuan? Misalnya, benda-benda itu diproduksi, terutama benda-benda pada masa Hindu-Buddha itu yang paling banyak dijarah dari Indonesia di Belanda itu. Hmm. Itu menyimpan baik itu dari perunggu, dari emas, dari perak, dari besi, dari tembaga, maupun dari batu, arca, dan sebagainya. Itu menyimpan misteri pengetahuan yang sangat luar biasa. Oke. Dari cara pembuatannya, dari ide-ide gagasan filosofi yang ada di sana, dan dari tempat asal usul dari benda-benda itu ditempatkan di mana. Itu menyimpan misteri yang masih banyak dan perlu diungkap untuk mengetahui kejayaan Indonesia di masa lalu. Di di suatu masa kita itu sudah mencapai suatu teknologi yang sangat tinggi, kebudayaan yang sangat tinggi, eh, dan tiba-tiba hilang kan. Nah, hilangnya karena apa? Dan kebudayaan yang hilang itu yang seperti apa? Teknologi yang hilang itu seperti apa? Misalnya kalau kita dalam pemahaman awam buku-buku sejarah Indonesia itu, dulu kalau masa Hindu-Buddha itu disebut masa apa, Mas? Masa kuno kan? Hmm. Ya, Ya, ya. orang menyebutnya masa Indonesia masa kuno. Nah, benarkah itu masa kuno? Benarkah itu masa kuno? Kita sudah mengenal candi, sudah ada candi di masa peninggalannya yang jelas adalah candi. Hmm. Bagaimana orang mengangkat batu yang apa beratnya itu mungkin puluhan ratusan ton ke atas, ke puncak. Iya. Itu dengan cara apa? Teknologi lifting up di objek itu dengan cara apa? Teknologi apa yang dipakai? Kita nggak pernah bisa mengetahui.
Kemudian kalau Anda melihat ilmu tentang persisi, persisi itu adalah sesuatu yang eh, pas, atau misalnya antara sudut candi dengan sudut candi yang lain, antara di bangunan-bangunan itu kan sangat persisi sekali. Iya. Persisi itu hanya bisa diketahui dari pengetahuan ilmu fisika atau matematika kan. Hmm. Hitungan-hitungan yang rumit seperti itu. Nah, bisa membuat bahannya candi batu lagi. Ya, membuat potongan-potongan kepingan-kepingan batu yang itu dengan persisi itu tanpa pengetahuan arsitektur yang baik, matematika yang baik, fisika yang baik, kemudian menatanya tidak bisa. Bisa Artinya apa? segitiga atas gitu ya. Iya, bisa Hmm. simetrik, bisa pas Simetri. sekali, itu saya sebut Hmm. persisi itu. Itu nggak akan terjadi kalau manusia di masa itu belum menguasai teknologi yang sangat tinggi. Hmm. Nah, itulah yang perlu diungkap. Nah, orang zaman sekarang aja kalau mau membuat candi belum tentu bisa dengan teknologi yang sudah canggih, Iya. ya. Mengangkat benda-benda yang begitu besar itu pun harus menggunakan alat-alat yang sangat canggih. Pada masa itu disebut zaman batu. Dalam deskripsi sejarah, zaman batu adalah cara hidupnya berburu, meramu, dan kemudian ya seperti yang digambarkan di patung-patung museum Sangiran itu, manusianya masih volume otaknya masih kecil dan sebagainya. Nah seperti itu kan ya, itu misleading kita, atau itu Ya. pertanyaan atau misteri yang harus kita jawab mengenai masa lalu kita itu masih banyak sekali. Oke. Ini Dari mana, menarik. di mana, bagaimana itu hilang sebenarnya? Iya, iya. Menarik banget selalu kalau ngomongin sejarah Ya, ya. Memang. Jadi kata-kata Jawa kuno itu kurang tepat ya. Karena mungkin di sana lebih modern daripada sekarang kalau ngelihat ya ngelihat karena tentang kata itu dibuat setelah ada muncul Jawa Baru gitu. Makanya kemudian sebelum yang baru berarti yang lama, yang kuno kan gitu. iya, Jadi iya. itu karena ya, penamaan eh, post factum gitu kan seperti itu. Oke. Jadi tapi kalau kita melihat unsur-unsur fenomena atau fakta-fakta sejarah yang kita ketahui dari artefak-artefak yang masih tertinggal itu, sepertinya susah untuk kita juga menamakan itu sebagai periode kuno gitu. Iya. Artinya dengan sifat-sifat kekunoan zaman batu, dengan sifat-sifat kehidupan masyarakat peradaban zaman batu. Sebenarnya sulit membayangkan kalau itu kayak candi-candi dan arca-arca yang terbuat dari perunggu emas yang begitu sophisticated, halus, presisinya tepat sekali itu sebagai produk teknologi kuno. Gitu. Oke. Ya. Sekarang kita ngomongin yang lebih spesifik nih, Mas. Hmm. Soal keris di Diponegoro Hmm. yang 2002 2001 ya, Hmm. dikembalikan ke pemerintah Belanda. Dan setelah saya searching, Anda menjadi salah satu tim verifikasi Ya. terhadap keris Pangeran Diponegoro itu. Itu sebenarnya gimana sih kita awalnya? Karena kan seperti yang saya baca sebelumnya ada 4 klaim kan, ada empat empat apa ya, empat empat penelitian yang menyatakan keris itu, tapi hanya satu atau beberapa yang dinyatakan asli. Dan itu akhirnya dikembalikan ke Indonesia. Mungkin bisa diceritakan gimana rumitnya itu gitu. Iya, eh, jadi keris itu dulu disimpan di Belanda, kemudian dipindahkan ke Leiden. Tapi saat pemindahan itu dokumen-dokumen mengenai keris itu hilang. Jadi harus dilakukan proven riset kembali untuk menentukan di mana keris Diponegoro yang asli. Gitu. Ada ada beberapa alternatif yang dicurigai itu adalah kerisnya Diponegoro. Gitu. Mhm. Kami kan karena datanya hilang, jadi harus dipastikan yang mana yang paling. Sehingga dibentuklah tim riset itu yang terdiri dari beberapa ahli kurator dan sejarah arkeologi di Belanda sana. Juga Mhm. melibatkan verifikator dari Austria segala. Nah, di sana. Eh, itu yang saya bilang tadi sampai 12 tahun, 3 tim yang berbeda. Mhm. Ya, seperti itu. Jadi prosesnya sangat panjang. Nah, saya dulu diminta untuk memverifikasi. Memverifikasi itu bukan apakah ini kerisnya Diponegoro asli atau bukan. Bukan begitu Mhm. maksudnya. Verifikasi itu adalah apakah
metode atau yang diterapkan oleh para peneliti tadi itu untuk menyimpulkan itu keris Diponegoro itu sudah sesuai dengan metode sejarah yang benar. Metode dan metodologi sejarah yang benar sudah belum. Jadi tugas saya kan, saya sejarawan, bukan ahli keris, bukan itu keris. Tapi saya sejarawan yang ditugasi menguji, memverifikasi apakah kerja-kerja tim tadi dan kesimpulannya itu sudah sesuai dengan fakta-fakta histori yang ada dan metode sejarah yang sesungguhnya. Dan dari semua prosedur penelitian, fakta yang dihadirkan, kesimpulan yang ditarik itu, saya sebagai sejarawan, wah itu sudah melalui suatu riset yang sangat akurat, sangat sangat bagus, dan data-datanya cukup meyakinkan, relevan dengan objek atau benda yang dimaksud itu sesuai dengan deskripsi dari fakta-fakta primer yang ditampilkan di sana. Nah, tugas saya itu. Jadi yang tahu persis itu kerisnya Diponegoro ya hanya Diponegoro sendiri ya pastinya. Tapi berdasarkan metode risetnya itu sudah sangat sesuai. Tapi Nah itu waktu itu kontroversinya itu kan lebih mengarah kepada karena bentuknya itu pakem apa ya istilahnya, itu bukan keris yang berupa nogo siluman tapi lebih kepada nogo sosro atau nogo rojo seperti itu ya. Tapi kok namanya nogo siluman, antara nama keris dengan pakem keris mungkin berbeda. Itu yang membuat, padahal dulu sebelum saya datang ke Belanda untuk memverifikasi itu, 2 empu keris terkenal di Indonesia sudah didatangkan. Ya. Dan 2 empu keris itu memang tidak diberitahu, memang untuk mengetes kan, tidak diberitahu kalau ini adalah keris Diponegoro yang dicurigai itu. Ditanya mengenai keris itu, segala sesuatu tentang keris itu, termasuk usia keris itu. Nah dari 2 empu itu pun pendapatnya beda-beda. Ada yang mengatakan itu abad 19, ada yang mengatakan sebelum abad 19. Artinya di antara ahli keris pun tidak bisa memastikan apa kerisnya itu secara pasti karena mereka memiliki ukuran yang berbeda-beda dalam melihat keris itu. Nah, kalau sejarawan, riset sejarah yang diukur ya fakta-fakta yang dihadirkan tadi itu, metode yang dipakai. Nah, bagi saya metodenya sudah dilalui dengan sangat baik dan kesimpulannya itu sesuai dengan objek yang ada di sana. Tapi deskripsi dari naskah yang Mas verifikasi itu keris Pangeran Diponegoro itu untuk apa Mas perumpamaan? Kenapa bisa sampai ke Belanda? Ya Ada kan kabar bahwa itu untuk hadiah kan kasarnya? ya, dulu kan itu keris yang setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, itu kan keris itu diberikan kepada sahabatnya yang opsir Belanda itu, yang kemudian oleh pada saat pemberian keris itu, kalau nggak salah Kolonel Clarence. Nah itu dilihat secara dengan mata kepala sendiri oleh Sentot Prawiro Dirjo. Ini salah seorang panglimanya Pangeran Diponegoro. Dia melihat dengan kepala sendiri penyerahan itu ketika Diponegoro menyerahkan pada dia. Lalu keris itu dibawa ke Belanda, diserahkan kepada Raja Belanda. Kenapa? Ya, kenapa diserahkan? Karena anggap ini keris dari seorang tokoh yang luar biasa yang disegani oleh orang Belanda sendiri sehingga mampu menggegerkan Hindia Belanda sampai bertahun-tahun sulit ditaklukkan. Ini tokoh yang luar biasa. Nah, kemudian pengiriman benda ini, keris ini ke Belanda juga dicatat. Suatu departemen lembaga dari Hindia Belanda yang mencatat pengiriman itu. Nah, lalu sampai di sana kemudian disimpan oleh Raja Belanda. Lalu karena tempatnya ada kebijakan untuk memindahkan semua artefak sejarah itu ke museum-museum di berbagai museum di Belanda, maka benda itu kemudian Nah, tapi sebelum itu pada saat Raden Saleh itu ada di Belanda, kan pernah menjadi pelukis Istana Belanda itu, Raden Saleh. Dan itu dimintai pendapat
mengenai keris itu, ditunjukkan keris itu dan minta supaya keris itu apa namanya, dijelaskan maknanya apa. Nah, kemudian dia menuliskan eh, apa namanya, makna dari keris itu, termasuk mendeskripsikan karakter fisik dari keris itu. Nah, itulah yang kemudian dokumen-dokumen itulah yang ditemukan oleh tim peneliti untuk membuktikan bahwa keris yang dimaksud adalah keris Pangeran Diponegoro. Jadi kesaksian Sentot tadi tertulis tangan, ditulis tangan. Saya menyaksikan dengan kepala sendiri apa Pangeran Diponegoro menyerahkan keris ini kepada ini dan sebagainya. Nah, lalu ketika Raden Saleh memberi kesaksian menjelaskan keris itu, dituliskan dalam kertas yang sama dari kesaksiannya Sentot itu. Cuman yang tulisannya Sentot biasa melintang mendatar itu. Tulisannya Raden Saleh melintang ke bawah gitu. Vertikal ya. Nah, vertikal seperti itu. Tulisannya membujur dan melintang. Sehingga dua kesaksian orang yang berbeda berada dalam satu dokumen asli itu, tulisan tangan masih, tulisannya Raden Saleh sendiri. Nah, itu dijadikan bukti pertama. Bukti yang kedua tentang tadi itu, berita tentang pengiriman keris itu. Nah, ada satu lagi, sebuah katalog dan foto-foto pameran keris yang diadakan di Amerika pada akhir abad 19. Jadi keris itu pernah dibawa dalam pameran internasional di Amerika, keris itu. Sehingga setiap pameran ada katalog pameran, ada dokumentasi mengenai. Nah, jadi itu menjadi dokumen penting untuk membuktikan bahwa itulah kerisnya, gitu loh. Nah, itu dipakai oleh tim peneliti untuk membuktikan inilah kerisnya. Seperti itu. Nah, saya sebagai sejarawan sudah terbiasa mengidentifikasi sumber-sumber primer seperti itu. Mana yang primer, mana yang enggak primer, mana yang buat-buat, dan itu saya tahu persis. Ya, itu yang intinya, Mas. Ya, itulah saya ikut verifikasi dan menyatakan ya inilah sudah sesuai dengan. Dan saya kan diminta ngecek secara fisik langsung kerisnya seperti apa dan sesuai dengan karakteristik fisik yang digambarkan oleh Raden Saleh dan Sentot serta penting peneliti antara deskripsi itu dengan apa namanya wujud kerisnya sendiri cocok.